Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah hadir untuk di webinar Media Tama ini. Kita masuk untuk materi langsung saja, yaitu materi Basic Food Hygiene ya. Teman-teman mungkin udah nggak asing dengan Basic Food Hygiene ini. Nah, kita bisa langsung saja. Ya, di konten yang saya akan jelaskan hari ini itu ada 3 konten, yaitu Food Hygiene, Personal Hygiene, dan Food Safety. Karena dari 3 konten ini merupakan saling berkesinambungan ya satu sama lainnya untuk yaitu food hygiene atau food safety. Oke, lanjut. Ya, mungkin teman-teman sekalian ini udah sering ngelihat ya foodborne illness atau biasa disebut gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi pangan ya. Itu mungkin saya udah pernah lihat biasa keracunan ya. Racun makanan ini untuk saya beri untuk gambar satu ini menunjukkan bahwa penyebab keracunan makanan di Indonesia didominasi oleh industri rumah itu hampir 39% nih yang bisa menyebabkan keracunan. Dan untuk disusul itu ada jasa boga atau jasa pelayanan makan ya, 20%. Nah, untuk gambar ini kita bisa lihat menunjukkan bahwa penyebab keracunan pangan di Indonesia itu disebabkan oleh mikroorganisme atau penyebab biologis ya, sekitar 41%. Nah, oke. Nah, ini kita masuk food hygiene. Kita bicara dengan food hygiene. Kita harus tahu dulu nih food hygiene itu apa sih? Nah, food hygiene itu ada 3 kuncinya, yaitu pertama ada perlindungan makanan dari resiko kontaminasi. Yang kedua itu pencegahan keberadaan pertumbuhan atau berkembang biaknya bakteri atau mikroorganisme. Nah, yang ketiga itu pemusnahan. Jadi food hygiene itu secara keseluruhan itu untuk pencegahan terjadinya kontaminasi silang, terus keracunan yang tadi kita sebut. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke personal hygiene. Kenapa saya mengutamakan personal hygiene di sini? Karena faktor paling utama itu adalah personal hygiene. Ya, ini dia. Personal hygiene itu kita bisa tahu disebut juga kebersihan orang ya atau individu. Suatu tindakan untuk memelihara kebersihan. Jadi itu benar-benar dari personal diri kita sendiri, kebersihan dari kita sendiri. Oke. Nah, di sini ada pembeda nih, hygiene dan sanitasi. Mungkin udah sering dengar ya, hygiene sanitasi. Ternyata itu sama tujuannya, tapi beda artinya. Nah, kita bisa lihat di sini, hygiene adalah upaya kesehatan dalam memelihara melindungi kesehatan diri. Jadi, itu upayanya seperti mandi, cuci tangan, itu namanya hygiene. Kalau untuk sanitasi itu adalah upaya kesehatan juga dengan cara memelihara melindungi kebersihan lingkungan. Jadi kayak menyediakan air bersih, seperti menyediakan sabun, jadi kayak seperti prasarananya untuk mencuci tangan, itu sanitasi. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini, hygiene sanitasi adalah upaya pengendalian faktor resiko yang berkaitan dengan pengolahan makanan. Nah, jadi ada beberapa faktor yang wajib dikendalikan untuk food hygiene tadi ya, atau hygiene sanitasi ini, yaitu adalah yang harus dikendalikan alatnya, tempatnya, orang, dan bahan makanan. Nah, itu yang wajib dikendalikan agar tidak terjadi kontaminasi silang tadi atau keracunan atau benda asing di makanan. Seperti itu. Oke, masuk ke sumber cemaran. Ini sumber cemaran yang dari personal hygiene tadi ya. Yang pertama itu sumber cemarannya bisa dari tubuhnya sendiri, yaitu tangan, hidung, telinga, mulut, isi perut, dan kulit. Kalau untuk dari perilaku mereka, yaitu seperti tangan yang kotor, batuk, bersin, menyisir rambut, perhiasan yang dipakai, merokok, terus pakai kosmetik, segala macam, itu dari tingkah laku perilaku mereka tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini, sumber lain yang penting adalah luka terbuka atau koreng, bisul, dan nanah atau rambut. Itu juga termasuk dari sumber-sumber cemaran dari personal diri. Terus, nah, kita masuk penjamah makanan. Kalau kita sering dengar dengan makanan yang kita konsumsi, pasti di proses produksinya ada penjamahan makanan. Penjamah makanan itu seperti contohnya kita bisa lihat berhubungan langsung dengan makanan seperti persiapan, terus pembersihan, pengolahan, pengangkutan hingga penyajian. Jadi beberapa proses yang dari food handler atau penjamah makanan itu ada beberapa item ya. Dan mungkin kalau kita di restoran itu sering lihat ada yang cook,
ya kan? Ada yang nge-cook, terus ada yang menyajikan, ada yang memberikan ke customer langsung, atau waitress atau waiter atau service ya, yang langsung menghantarkan makanan ke konsumen. Itu termasuk dari food handler. Oke. Nah, ini kesehatan dan kebersihan penjamu makanan harus dijaga ya, agar kita pun kalau misalkan ke restoran ngelihat servisnya atau penjamu makanan itu kucel, kumel, kita udah berpikir berarti, wah makanan ini nggak hygiene nih, nggak hygiene sanitasi nih, atau nggak food safety nih, food safety-nya nggak jalan nih, itu pasti berpikiran di belakang kita udah langsung berpikir seperti itu. Maka yang perlu diperhatikan dari penjamu makanan itu adalah mandi secara teratur ya, pasti berpakaian rapi, bersih, kuku pendek dan bersih, rambut pendek, bersih, tertutup rapat dengan hairnet ya, khususnya untuk bagian kitchen-nya. Hindari memakai gelang, cincin, atau alat atribut lainnya yang bisa dipakai, bisa menimbulkan kontaminasi ya. Terus jika tergores nih, paling penting, jika tergores atau luka, segera ditutup dengan plester. Terutama biasanya bagian kuku itu sering kepotong atau berdarah gitu atau lecet, itu wajib ditutup segera, dan gunakan plester atau penutup itu yang berbeda dengan warna kulit agar kita bisa identifikasi bahwa darahnya atau bekas-bekasnya itu bisa terlihat apabila belum kering, seperti itu, karena bisa menyebabkan bakteri juga. Oke. Nah, ini mungkin pendukungnya ya, kalau tidak merokok di area kerja, terus tidak meludah sembarangan, apalagi kan sekarang ya ada lagi pandemi COVID gini, kita harus benar-benar menjaga terkait dengan social distancing, dan apapun itu mungkin sudah diterapkan di dunia makanan ya. Sebelum adanya COVID ini pun terkait dengan social distancing atau kebersihan makanan, kebersihan area itu sudah diterapkan di dunia makanan atau pelayanan makan sebenarnya. Jadi kita bisa belajar di sini pun, kita bisa belajar terkait dengan kehidupan yang benar-benar menerapkan. Oke, ini ya beberapa yang tidak boleh dilakukan untuk di food handler sendiri. Nah, ini yang paling penting, karena sumber dari semua bakteri itu ada pada tangan kita. Jadi dimanapun, kapanpun, habis apapun, mau apapun, kita wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun antibakteri. Terus wajib dikeringkan dengan tisu ya. Nah, fasilitas pencuci tangan untuk di area penyelenggaraan makanan itu nggak boleh digunakan untuk peralatan makan. Tuh. Nah, ini mungkin sepele, tapi ini sudah menjadi kewajiban dalam sehari-hari, terutama pada saat pandemi COVID gini ya. Cuci tangan itu udah wajib, kudu harus. Kenapa? Karena semua bakteri itu banyak di tangan kita. Penyalur bakteri itu banyak di tangan kita. Nah, ini ada 6 langkah nih cuci tangan. Mungkin juga ada yang udah tahu di sini ya, bisa mempraktekkan ya 6 langkah ini. Ada 1, gosok telapak tangan, terus telapak tangan bagian belakang, terus telapak tangan bagian depan, habis itu punggung jari ke telapak tangan, terus nomor 5-nya itu menggosok ibu jari kiri, habis itu ibu jari kanan, dan lalu ke-6 itu menggosok jari-jari ujung ya. Habis itu langsung dibilas dengan air, langsung pakai tisu. Itu beberapa langkah cuci tangan ya. Nah, di sini saya memberikan sebuah video di mana apabila kita mencuci tangan dengan menggunakan metode 6 langkah ini, maka kita benar-benar tangan kita tuh bersih dan benar-benar oleh sabun itu tercover semua. Kita bisa lihat videonya ya, ini ilustrasinya. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya ini, ilustrasi 6 langkah. Kalau kita menjalankan 6 langkah dengan baik dan benar. Nih, ini bagian bawah, telapak ya. Terus ini bagian punggung jari, bisa lihat ya bagian punggung jari. Nah, yang hitam itu bagaikan sabunnya. Jadi kalau misalkan kita 6 langkah, semua tercover nih, kena semua sabunnya gitu. Nah, kita bisa lihat ya, itu bagian jempol. Oke. Nah, ini bagian ujung jari ya. Nah, tuh kita bisa lihat ya, semuanya tercover oleh sabun apabila kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Jadi kalau misalkan cuci tangannya cuman asal aja, asal sabun kena gitu, atau asal kena air, ya itu
ya bisa lihat mungkin nggak akan seperti yang dicontohkan tadi ya, nggak ke-cover semua oleh sabun, dan untuk bakteri-bakteri yang ada di tangan kita pun ya nggak maksimal untuk hilangnya seperti itu. Itu ya. Terus, nah ini untuk mencuci tangan gitu harus dilakukan ketika apa aja sih ya kan? Kalau untuk di pelayanan makan atau restoran gitu ya, mencuci tangan harus dilakukan ketika sebelum masuk ruang produksi, pasti ya, sebelum masuk kita harus cuci tangan. Terus sebelum mulai bekerja, terus setelah istirahat, terus dari toilet, makan, minum, bersin, pokoknya setelah kita melakukan aktivitas, kita wajib mencuci tangan, atau sebelum aktivitas kita wajib mencuci tangan ya. Ingat, alkohol tidak menggantikan fungsi sabun tangan. Jadi lebih baik kalau misalkan kita ada air atau ada air mengalir atau sabun, lebih baik pakai sabun atau pakai air mengalir, karena itu lebih maksimal dibandingkan dengan alkohol atau hand sanitizer lainnya gitu. Oke. Nah, ini tadi nih yang mungkin saya note ya. Bila tangan terluka, apa yang harus dilakukan? Tutup segera dengan plester yang tahan air ya, karena biasanya untuk area kitchen itu kita bergelut dengan air, pisau, dan segala macam gitu. Kita maka harus mencari plester yang tahan air. Terus, buang makanan apabila kena bekas luka. Jadi, langsung pisahkan, misalkan kita berluka di area pemotongan, cutting board. Nah, itu otomatis cutting board-nya kita harus pisahkan dan langsung dicuci. Oke? Terus, gunakan sarung tangan apabila mau menangani makanan. Itu wajib. Terus, tidak boleh bekerja menangani makanan apabila luka sangat parah. Jadi kalau misalkan memang dia udah teriris atau emang dari diri dia sendiri itu nggak bisa melanjutkan pekerjaan, lebih baik langsung digantikan pekerjaan. Seperti itu. Nah, ini ya gambarannya. Kesehatan kebersihan personal hygiene kita. Yang pertama itu mungkin bisa dilihat ya, dari kulit wajib bersih lah, nafas bersih, gigi bersih, rambut kepala tertutup, mata sehat, telinga sehat, pakaian bersih, dan berbeda-beda setiap hari pakaian sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mungkin yang punya UMKM atau restoran itu, mungkin ada baiknya dari teman-teman sekalian untuk staff-staffnya itu diberikan baju dua dan diberikan strip ya atau warna yang berbeda, sehingga kita bisa memastikan bahwa staff kita itu mengganti setiap harinya. Contoh misalkan di ganjil itu kita beri warna merah bajunya. Untuk genap itu kita beri warna hijau. Jadi kita pada saat tanggal ganjil kita bisa melihat dia sesuai atau tidak dengan bajunya. Seperti itu ya. Mungkin bisa masukkan buat teman-teman sekalian, karena kita tahu orang itu kadang tidak mengganti baju kita, untuk memastikannya kita agak sulit gitu. Udah dicuci tapi kita nggak tahu seperti itu dicuci atau tidak, maka lebih baik kita alternatif seperti itu. Terus nih ada penting juga, sebelum menjadi penjamah makanan harus diperiksa ya oleh dokter. Jadi sebagai penjamah makanan atau food handler itu kita wajib diperiksa dulu atau MCU dulu ya, biar dia terlihat ada keluhan atau tidak, karena penjamah makanan bukan sebagian pembawa penyakit difteri, karena penjamah makanan itu bisa menimbulkan tadi ya penyakit difteri, kolera, dan tipes pada makanan itu sendiri, bisa menyebarkan bahkan. Maka dari sebuah perusahaan pelayanan makan maupun UMKM atau restoran yang terkait dengan pelayanan makan wajib dari stafnya itu kita MCU terlebih dahulu, atau mungkin alternatifnya dengan syarat pada saat masuk itu membawa hasil MCU nih buat teman-teman sekalian. Bawa hasil MCU, syaratnya harus punya hasil MCU, ya kan? Kita lebih meminimalisir lagi tuh dari budget dari kita untuk men-MCU-kan, tapi kan kita udah punya hasilnya dari persyaratan tersebut. Itu terus orang yang sakit penyakit dilarang mengolah berhubungan dengan makanan. Nah, jadi kalau misalkan dari hasil MCU-nya memang itu nggak memenuhi syarat ya, atau bisa dilihat dia punya riwayat penyakit yang tidak diperbolehkan untuk layanan makan, ya maka kita tidak bisa menerima karyawan atau staf tersebut. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke intinya, food safety atau keamanan pangan ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat, apa sih definisi dari keamanan pangan itu sendiri. Keamanan pangan itu bisa didefinisikan adalah food safety ya, biasa kita sering itu. Food safety apa sih? Keamanan pangan. Apa sih keamanan pangan? Nah, itu yang kita perlu detailkan di sini. Nah,
Untuk kita bisa lihat ini keamanan pangan itu pencegahan sama seperti hygiene sanitasi tadi ya, pencegahan makanan untuk tidak terjadinya cemaran biologis, kimia, benda lainnya atau yang mengganggu, merugikan, membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsi. Ya kan, sebagai kita yang konsumsi makanan nih jangan sampai kecemaran biologis, kimia, bahkan nyampe food illness yang tadi yang saya bicarakan itu ya. Itu kita langsung masuk nih. Sumber bahaya keamanan pangan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu fisik, biologi, dan kimia. Mungkin kalau untuk fisik itu yang berhubungan dengan pecahan beling, streptos yang bisa kelihatan dengan kasat mata ya. Terus untuk biologi itu kita bisa lihat dari bakteri, kapang, kamir, bintang pengaret, dan lain-lain. Jadi yang benar-benar harus dilihatnya itu dengan nggak bisa mata panjang gitu, seperti dengan bahaya fisik. Nah, untuk bahan kimia ini juga berbahaya nih, pewarna tekstil, penggunaan bahan tambang, terlarang, residu, pestisida, keracunan nitrit itu berbahaya juga. Nah, ini ada sumber bahaya yang untuk tadi ya, bahaya bagi keamanan pangan, itu ada 3. Oke, nah ini gimana sih cara untuk menghindari foodborne illness atau tadi keracunan makanan ya, kita udah bahas di pertama itu. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu kita dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan atau food safety tadi. Ada 5 kunci nih. Saya sharing yang pertama itu terkait dengan jaga kebersihan dan kesehatan, atau yang tadi saya udah bahas juga di poin 2 itu personal hygiene. Ya, seperti mencuci tangan sebelum mulai kerja, setelah bersin, setelah merokok, ketika merasa kotor, setelah makan dan minum itu kita wajib mencuci tangan berulang kali, ya. Terus jaga kebersihan diri, mandi teratur, balut luka dengan waterproof plaster, terus cuci buah, sayuran di bawah air mengalir, bersihkan perabot, segala macam. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi di personal hygiene. Karena memang personal hygiene itu jadi peran utama untuk memang goals dari hygiene, food, dan food safety. Itu. Oke. Nah, ini ya. Yang kedua itu poinnya ada menkontaminasi silang itu perpindahan bakteri dari satu item ke item lainnya. Maka kita harus pisahkan, ya. Kita pisahkan item tersebut. Nah, contoh ya. Nah, contohnya itu kita punya item atau barang mentah dan barang matang. Yang biasa kita kalau ditaruh kulkas itu, udah masukin aja lah, mau matang mau mentah gitu. Nah, itu jangan dilakukan. Karena itu bisa jadi cross kontaminasi atau mencegah kontaminasi silang. Nah, kita harus pisahkan. Jadi untuk yang matang, dia punya tempat sendiri. Untuk yang mentah, dia punya tempat sendiri. Termasuk juga di kulkas ya, kita sering, atau chiller, kita sering lihat, kita naruh aja. Jadi mulai sekarang dipisahkan untuk tidak terjadi kontaminasi silang. Terus ada lagi itu pisaunya harus dipisahkan ya. Jadi pisau buah sendiri, pisau daging sendiri. Terus tutup bingkis atau dengan baik mencegah kontaminasi silang. Jadi setelah kita membuka suatu produk, itu wajib ditutup kembali biar nggak ada perpindahan kontaminasi silang yang tadi. Terus simpan makanan siap saji paling atas agar tidak tertetes makanan mentah. Ya, paham ya? Jadi kalau misalkan kita punya chiller nih atau kulkas, ada tahap-tahapannya itu kan tuh ya. Nah, di tahapan pertama itu kita paling atas itu kita taruh untuk makanan matang, dan untuk bawah itu kita pisahkan rak paling bawah dengan makanan mentah. Ya, paham ya? Terus gunakan pisau yang berbeda juga. Terus itu wajib dilakukan di kehidupan sehari-hari maupun di rumah ya, khususnya yang punya makanan di chiller atau kulkas itu wajib dipisahkan, atau khususnya di restoran yang di bidang pelayanan itu bisa. Oke. Nih, saya berikan contoh beberapa. Memang talenan ini berbeda warna dan diberbedakan peruntukannya. Seperti contohnya yang kuning ini ya. Yang kuning ini untuk unggas ya. Terus yang coklat untuk daging matang siap saji. Warna biru itu untuk seafood, dan untuk merah itu untuk daging ya dan olahannya, daging mentah. Terus untuk warna hijau itu buah atau sayuran nih pakai warna hijau, dan warna putih itu untuk olahan matang. Nah, ini beberapa macam untuk pembeda ya dari
talenan itu sendiri untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Jadi kalau misalkan kita punya talenan, nah itu dikategorikan saja, nggak perlu harus misalkan kita minim nih warna ini nggak ada, yang nggak ada masalah. Kita punya aturan, kita bikin aturan sendiri di mana untuk warna biru itu khusus buat ini. Tapi benar-benar kita memang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang kita buat. Jadi jangan ganti-ganti gitu. Oke, lanjut. Nah ini ya, pemisahan area. Di kunci keamanan pangan ini kita juga harus memisahkan area ya. Yang pertama itu red zone atau ruang production atau cook ya, tempat untuk memasak itu wajib kita masukkan ke red zone karena itu wajib benar-benar kita harus memakai APD, alat pelindung diri seperti hairnet, masker atau pakaian khusus produksi ya. Untuk yellow zone itu kita area non kitchen ya, jadi nggak berhubungan langsung dengan kompor gitu. Kita langsung itu cukup pakai hairnet aja untuk meminimalisir adanya rambut yang jatuh. Terus untuk green zone, ruangan yang tidak bersentuhan dengan makanan, itu kita tidak perlu pakai APD seperti karena misalkan seperti office gitu. Oke. Nah, ini poin 3 itu memasak dengan sempurna. Ya, 5 kunci keamanan pangan itu, yang ketiga itu memasak dengan sempurna. Gimana sih memasak dengan sempurna itu? Ya, memasak dengan sempurna itu kita harus memasak sesuai dengan titik didih atau critical control point. Jadi bakteri akan mati ketika dia udah sampai titik kritikal bakteri itu mati. Seperti contohnya ini kita bisa lihat ya, ditusuk nih ada gambarnya di kanan nih, ditusuk dengan termogan. Itu untuk mendeteksi makanan itu sudah mencapai titik kritikal atau bakteri itu mati gitu. Nah, maka kita produk dengan matang yang merata wajib itu adalah daging, ayam, telur, dan ikan. Itu wajib memang benar-benar matang sempurna agar tidak terjadinya bakteri-bakteri yang masih ada di makanan tersebut. Disarankan pemanasan ulang setelah 2 jam dengan suhu 75 derajat sebelum dikonsumsi. Jadi kalau misalkan mau ada pemanasan ulang nih, kan suka makan nih, nanti aja lah makannya, nanti diangetin lagi. Nah itu diusahakan pemanasan ulang setelah 2 jam maksimal ya, langsung dipanaskan kembali. Itu. Nah ini penyimpanan pada suhu aman. Ya, poin 4-nya itu penyimpanan. Jangan biarkan makanan disimpan pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Maka lebih baik kita pindahkan sesuai dengan item tersebut ya. Jadi misalkan contohnya daging, susu, telur, produk atau lainnya itu kita yang beresiko tinggi lah ya. Itu kita taruh suhu kurang dari 4 derajat. Ya, untuk tidak menimbulkan bakteri. Itu muncul kembali. Terus suhu chiller itu 0 sampai 10 derajat ya, untuk frozen itu minus 18 derajat. Nah, untuk thawing produk beku pada suhu chilling. Nah, thawing itu salah satu metode ya untuk penurunan dari bahan-bahan frozen, seperti misalkan kita kan sering beli tuh ayam frozen bentuknya keras. Nah, itu kita harus turunkan dulu dengan metode thawing. Metode thawing itu berbagai macam cara, banyak ya. Ada yang bisa pakai suhu ruang untuk menurunkan dari beku ke lembek, dan kita juga ada suhu dengan chiller ya. Jadi misalkan dari kita punya freezer nih. Nah, freezer itu kan bentuknya keras ya. Kita ayamnya itu masih keras. Nah, lalu kita keluarkan, pindahkan ke chiller yang dimana suhunya lebih rendah, lebih tinggi, dimana itu bisa menurunkan dari tingkat frozen itu tersebut. Ketika memang dia udah sampai titiknya, yaitu sekitar 8 derajat, maka kita bisa langsung dipotong atau setelah thawing langsung kita bisa cutting ya untuk ayam tersebut, seperti itu. Kenapa sih harus di thawing? Itu pertanyaannya. Ya, karena untuk mencegah adanya di produk tersebut itu menjadi kualitasnya jelek ya. Karena biasanya ada ayam keras, kenapa ya? Itu berarti proses thawingnya kurang baik ya. Sehingga memang pada saat cutting, saat thawing pun itu agak keras. Dia dipaksakan untuk dipotong, padahal dia belum waktunya untuk produk itu lembek ya. Paham ya? Oke. Nah, ini untuk kunci keamanan ketiga itu di proses penyimpanan ya.
Ini biasanya di proses penyimpanan itu dry good ya, atau makanan-makanan kering nih, kayak misalnya di swalayan-swalayan. Nah, kita sudah menerapkan seperti ini ya. Beberapa perusahaan pun kita sudah menerapkan seperti ini, yaitu FIFO dan FEFO. Nah, FIFO itu apa sih? Nah, FIFO itu first in, first out. Jadi yang datang duluan itu yang dikeluarkan duluan untuk dikonsumsi. Contohnya nih, FIFO contohnya misalkan ada barang datang hari ini, ya, maka kita taruh paling depan. Besok ada datang lagi barang nih, satu, maka kita taruh di belakangnya barang yang kemarin ditaruh di depan. Paham ya? Jadi simpannya di belakangnya, simpannya di belakangan. Ketika memang itu datang barang, maka kita taruh di belakangnya barang yang kemarin, sehingga barangnya kemarin diambil duluan. Paham ya? Nah, itu untuk FIFO. Kalau untuk FEFO, itu first expired, first out. Jadi, dia ngelihatnya itu dari expired-nya. Contoh, misalkan satu produk itu expired-nya hari ini. Dan ada satu produk lainnya, itu expired-nya besok. Jadi, otomatis kita naruh barang tersebut yang yang expired-nya hari ini, maka ditaruh paling depan. Yang expired-nya besok, kita taruh paling belakang. Walaupun itu kedatangannya lebih dulu ya teman-teman ya. Mungkin ada FIFO yang gimana nih yang duluan nih. Nah, kalau FIFO itu walaupun dia datangnya duluan tapi expired-nya ternyata masih lama, maka kita taruh di belakang. Paham ya semuanya ya? Ya gitu. Nah, ini untuk penggunaan bahan baku yang aman. Kunci kelimanya adalah kita harus cari benar-benar bahan baku yang kita gunakan untuk di rumah, di restoran maupun di UMKM untuk pelayanan makan pun kita harus cari benar-benar bahan yang memang udah benar-benar baik, bersertifikat halal, dan memang udah ada BPOM ya. Terus ini beli produk di pemasok yang berreputasi baik, terus pilih produk yang segar, bermutu dan baik, gunakan air berkualitas, air minum yang untuk mencuci produk, jangan menjual produk yang sudah kadaluarsa. Jadi benar-benar kalau memberi produk di swalayan atau di tempat-tempat yang kita beli di pasar itu harus diperhatikan terkait dengan expired-nya atau dari kesegaran dari produk tersebut ya. Nah, mungkin itu aja. Nah, di sini ada saya kasih video satu ya, video tips. Hi, this is Anne. Today I'm going to share 5 ways you may be making your family sick at dinner. Mistake number 1, not washing hands before preparing meals. Sure, your home Ini kitchen bisa is not just like a mengakibatkan restaurant kitchen, but keluarga that kita doesn't mean sakit you nih. shouldn't do a professional Nggak cook cuci style tangan. required to do. For Salah example, satu wash your contohnya hands kita with udah warm bahas water tadi ya. and soap for Karena 20 cuci tangan seconds, itu then dry your benar-benar hands with a clean towel. Also, wash your hands after faktor utama. dishes or garbage. Mistake number 2 is the fancy sounding Nah, ini ya, cross-contaminating cross kontaminasi yang kita udah bahas tadi. Untuk pisau itu kita pisahkan, talenan kita pisahkan, itu wajib dilaksanakan walaupun di rumah ya, untuk tidak terjadinya kontaminasi silang. Nah, ini untuk spons juga, kita nih di rumah sering banget nih untuk mencuci piring, untuk membersihkan alat makan pasti kita pakai spons. Nah, di mana spons itu harus diperhatikan. Salah satunya itu spons itu nggak boleh direndam. Ya, tidak boleh direndam, wajib dalam keadaan selalu kering. Karena bakterinya itu paling banyak di spons tersebut gitu. Ya, bisa kita lihat ya, lagi proses untuk cowing, untuk pemotongan. Kita wajib ya, oke. Itu ya. Jadi kunci dari segalanya itu untuk menerapkan food hygiene atau food safety itu benar-benar kita harus dari personal hygiene ya. Terus yang kedua itu terkait dengan tadi ya, kita menerima bahan baku harus dicek lagi, double check lagi, dan kita untuk penyimpanannya kita cek lagi, sampai dengan kita proses masaknya pun kita cek lagi, sehingga pada saat penyajian pun kita benar-benar meyakinkan bahwa produk itu sudah benar-benar bagus gitu untuk disajikan. Seperti itu mungkin
terakhir ya dari saya untuk materi hari ini terkait dengan food hygiene, kayak saya kembalikan lagi kepada Pak Denny ya. Oke, terima kasih. Boleh di stop share screen, Pak Fajar? Oke. Oke, teman-teman, menarik sekali ya materinya ya. Wah, luar biasa. Saya aja baru tahu tuh talenan itu ada warna-warnanya loh. Warna hijau, biru, kuning, merah. Wah, luar biasa. Oke, kita buka session tanya-jawab nih, teman-teman semua. Ada pertanyaan nih dari Pak Luki Sugiono. Dalam personal hygiene yang di bagian food handler, apakah ada regulasi dalam ukuran panjang jenggot dan kumis yang diperbolehkan? Nah, itu ya. Jenggot sama kumis itu aturannya gimana itu, Bang Fajar? Kalau itu sih kembali untuk regulasinya mungkin belum ada ya. Di mana memang seharusnya itu kalau misalkan memang jenggot kita udah melebihi, kalau misalkan memang kan ada beberapa orang itu yang memang jenggotnya itu walaupun udah dipotong numbuh lagi seperti itu ya, karena cepat banget gitu kan. Nah, itu mungkin kalau masih rata-rata dengan kulit itu masih diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalkan memang dia udah menimbulkan ada bulunya gitu, yang bisa bulunya itu terpotong gitu kan, seperti kayak rambut udah panjang dikit, itu bisa menimbulkan terputus gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau masih rata dengan kulit itu nggak ada masalah, karena itu memang masih menempel dengan akarnya, sehingga kemungkinan untuk copot atau putus pun rambut jenggot tersebut agak sulit seperti itu. Jadi lebih ke arah jangan sampai jenggot atau rambut tersebut kumis tersebut jatuh ke makanan gitu ya. Tapi iya, bagaimana benar. dengan masker itu? Masker itu kan kadang harus nutup semua tuh. Masker pun ada banyak jenis nggak untuk menghalangi bulu-bulu tadi itu? Benar. Ada nggak jenisnya? Iya, kalau untuk kalau masker itu standarnya untuk di area kitchen atau area pelayanan makan itu untuk cook dan segala macam itu yang penting menutup dengan hidung ya, batas area atas hidung sini, dan untuk menutup dagu. Karena peruntukan masker itu salah satunya pertama untuk kita kan sering mengeluarkan percikan ya dari mulut kita itu supaya tidak terpapar ke makanan tersebut. Itu pertama. Terus yang kedua itu kita sering turun keringat nih dari atas, turun keringat. Nah, dengan ada masker itu kita pasti tersaring di sini. Nggak jatuh ke dagu kita, seperti itu kan. Itu sih salah satunya. Di samping kita juga bisa memproteksi tadi ya, jenggotnya ada tuh dikit-dikit, nah kita bisa tutupin juga dengan masker seperti itu kan. Oke, jadi sampai sekarang memang belum ada regulasi yang mengatur mengenai ketentuan jenggot tadi ya. Jadi dibalikan lagi ke food hygiene-nya food hygiene-nya masing-masing perusahaan ya, berarti ya standarnya perusahaan. Benar-benar. Oke. Terus kalau rambut nih, itu ada standar juga nggak? Misalkan harus pakai penutup jilbab atau kayak gimana? Nah, kalau yang pakai jilbab tuh nutupnya kayak gimana tuh, Pak Fajar? Kalau untuk itu khususnya kita tadi kan udah membicarakan tentang area-area ya, ada red zone, ada green zone, terus ada berbagai macam area yang dimana peruntukannya itu kalau misalkan contoh ya kita di green zone kita nggak perlu pakai masker atau hairnet gitu atau penutup kepala ya atau hairnet gitu, kita nggak perlu karena memang kita nggak langsung berpapasan langsung dengan makanan tersebut gitu. Nah, kalau misalkan di red zone itu kita wajib harus kudu lah pokoknya kita memakai hairnet dan masker atau sesuai dengan APD masing-masing lah ya, standarnya bagaimana, yang pasti kita harus tertutup untuk menghindari terjadinya benda asing masuk ke dalam makanan tersebut ya, karena goals-nya itu yang kita bahas tadi itu tidak adanya benda asing, tidak adanya kontaminasi silang, tidak adanya keracunan, itu goals-nya untuk food hygiene atau food safety. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Wah, langsung banyak ya pertanyaannya ya. Oke, apakah ada aturan mengenai makeup, maskara, lipstick, parfum, dan kontak lens? Nah, ini kecantikan nih ya. Standar kecantikan di food hygiene itu kayak gimana tuh, Pak? Ini ada 4 ya, maskara, lipstick, parfum, kontak lens. 4 tuh. Kewajiban tuh. Ya,
biasanya ya, kalau untuk area kitchen atau sebagai staff yang memang kita itu untuk langsung berhadapan dengan cooking ya, atau produksi langsung itu memang kita kalau di regulasi kami itu memang kita itu tidak memperbolehkan pakai make up untuk area kitchen ya. Tapi kalau untuk area serving atau mungkin kita bisa sering lihat di restoran itu yang mengantarkan makanan dari kitchen ke meja kita gitu kan. Nah, itu wajib karena itu sebagai yang saya bilang tadi di personal hygiene itu sebagai kita ngelihat dari depannya aja dia udah bersih, udah cantik. Kita udah bisa menggambarkan bahwa di kitchen-nya itu pasti bersih, terus food hygiene-nya jalan atau food safety-nya pun jalan seperti itu. Jadi perusahaan itu sendiri atau restoran itu sendiri. Yang pasti kalau untuk area kitchen kita pakai maskara segala macam buat apa ya? Karena ketutup ya. Gitu, karena kan pakai masker juga. Pakai masker, pakai hairnet gitu. Seperti Mungkin itu ini sih. bulu mata kali ya. Nah, itu malah kita berbahaya. Takutnya kita jatuh bulu matanya ke makanan, nanti yang makan ketemu bulu mata siapa nih, kan itu bahaya juga. Jadi benar-benar pas di food kitchen benar-benar tidak boleh ada kosmetik gitu ya. Benar, karena red zone itu yang tadi yang kita bahas ya, red zone benar-benar zona merah gitu untuk adanya bahan-bahan yang nggak diperlukan. Gitu. Terus dari Pak Andri juga bertanya, kriteria MCU food handler itu spesifiknya yang diperiksa itu apa dan periodenya apakah annual atau semester tuh kalau untuk MCU bagi food handler? Nah, ada nggak ketentuannya? Nah, kalau ketentuannya itu kalau minimal ya untuk food handler itu kita setahun sekali untuk MCU dan untuk 6 bulannya itu kita rectal swab. Jadi 1 tahun itu periodenya untuk MCU dan rectal swab-nya itu 6 bulan. Jadi di pertengahan MCU, antar MCU kita ada rectal swab seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Kalau MCU-nya sendiri kayak standar PJK 3 juga nggak kayak gitu? Iya, standarnya hampir sama seperti itu. Tapi memang nggak terlalu lengkap ya. Aduh, saya nggak buka datanya lagi, data MCU-nya. Nggak apa-apa. Jadi tetap dilaksanakan setahun sekali ya, standarnya ya minimal ya? Iya, standarnya setahun sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Leo Damanik. Mana yang lebih bagus untuk desinfektan, perlengkapan masak, atau perlengkapan makan seperti piring, sendok, dan lain-lain? Apakah sabun batang atau sabun krim atau sabun cair untuk membunuh bakteri? Nah, gitu. Mana yang lebih efektif nih? Sabun batangan, sabun krim, atau sabun cair untuk cuci piring, sendok, dan lain-lain kayak gitu? Ya, itu lebih efektif pasti kita sabun cair ya. Kenapa sabun cair itu gampang kita membasuhnya dan tidak akan menempel pada alat makan tersebut karena kan dia dibentuknya cair. Pada saat kita untuk swab di bagian atas piring pun kita pada saat itu langsung benar-benar langsung merata pada bagian-bagian ujung-ujung piring tersebut sehingga nggak ada sisa-sisa pada saat kita basuh dengan air untuk pengeringan pun itu nggak ada sisa-sisanya. Jadi lebih baik yang sabun cair dibanding batang seperti itu. Karena kalau batang pun agak susah juga kita. Terus untuk yang lain pun agak susah untuk swab-nya gitu, bagian pembersihannya. Mas Fajar, kalau boleh tahu itu ada yang lagi nyapu ya? Oh iya, benar-benar. Kedengeran suaranya. Kebetulan saya lagi WFH. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa ini? Bagaimana cara menyimpan pangan rekayasa genetik dan non-rekayasa genetik? Apakah harus dipisahkan? Ini makanan kayak gimana nih rekayasa genetik dan non-genetik nih? Wajar. Iya, rekayasa genetik dan non-genetik itu harus dipisahkan ya. Itu sama aja sih sepertinya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Karena itu beda kategori ya. Jadi mentah dan matang itu kita harus pisahkan, genetik dan non-genetik kita pisahkan. Seperti itu. Memang semua produk yang memang udah
bentuknya berbeda dan memang peruntukannya pun berbeda, itu wajib kita pisahkan agar tidak terjadi kontaminasi silang. Itu sih intinya. Jadi tetap harus dibedakan. Kalau dalam kulkas tuh ngebedainnya kayak gimana tuh ngemisahinnya? Iya, ini tadi contohnya ya. Mungkin kita kan kulkas nggak banyak ya sekat-sekatnya gitu kan. Bingung juga nih misahinnya gimana gitu kan. Nah, mungkin kan ada beberapa itu tadi ya wajib tertutup. Jadi walaupun memang kita nggak punya banyak sekat di kulkas kita itu, misalkan pertama nih, makanan yang memang udah matang dan itu siap ready to eat ya, siap udah dimakan, itu taruh paling atas. Jadi taruh paling sekat paling atas nih, taruh sekat paling atas. Nah, itu makanan ready to eat. Nah, untuk sekat paling bawah itu mulai produk-produk yang memang belum siap untuk dimakan. Gitu pemisahannya. Harus Dan diolah untuk dulu. paling bawah mungkin kita bisa taruh memang produk mentah. Ya, gitu. tapi dengan syaratnya itu wajib tertutup semua atau tercover ya. Jadi nggak taruh piring, taruh ayam, tutup. Gitu. Jadi piringnya itu wajib ditutup atau di wrapping gitulah ya. Kalau misalkan pakai plastik ada wrapping boleh, kalau misalnya nggak ada kita bisa pakai kontainer gitu, kontainer untuk penutup bisa juga. Gitu. Ya, sebutin aja mereknya ya, Lock and Lock kayak gitu ya. Supaya nggak ada udara yang bisa kontaminasi memindahkan. Oh benar, seperti itu benar sekali. Ya, jadi benar-benar pakai Tupperware gitu ya. Benar. Jadi mungkin di tahap satunya Tupperware, tahap 2-nya Lock and Lock gitu kan. Yang penting terpisah dan tertutup. Kalau memang kita minimalisir banget tempatnya gitu untuk penyimpanannya, hanya satu shelf gitu, satu pintu, nah itu kita bisa pisahkan dengan yang tertutup tempatnya. Gitu. Terus bagaimana teman-teman yang sekarang lagi hitnya banget nih, teman-teman yang jualan makanan yang didinginkan. Jadi mereka masak dulu, habis itu didinginkan, terus dimasukin ke freezer, dibekukan, terus ada juga yang divakum gitu loh. Nah itu sebenarnya dari hygiene-nya itu seperti apa itu supaya itu bisa bertahan lama dan memang itu bagus itu untuk dimakan nanti 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu gitu. Itu gimana Pak Fajar untuk yang makanan beku? Standarnya kayak gimana? Nah iya, seperti yang tadi udah diceritakan ya, mungkin yang udah dibahas juga, kita ada di mana bakteri itu bisa muncul. Munculnya itu slow, ada yang bakteri itu munculnya cepat. Nah, jadi 4 derajat sampai dengan 60 derajat itu bakteri yang bisa nimbulnya cepat gitu. Jadi bakteri itu muncul dengan cepat kalau 0 sampai 60 derajat. Tapi ketika dia udah 60 derajat ke atas, maka itu bakteri itu akan mati. Ya, jadi kalau kita pakai 4 derajat ke bawah, maka itu bakteri pun nggak akan muncul karena itu udah termasuknya dingin. Jadi bakteri itu muncul ketika 4-60 derajat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita naruh, tadi ya pertanyaannya makanan itu didinginkan, nah kalau bisa dinginnya benar-benar dingin. Gitu. Sehingga bakteri tersebut nggak akan muncul. Ya, mungkin tadi ada di bagan tuh, yang bagan yang saya share di PPT itu, yang merah itu 4-60 derajat itu yang bisa menimbulkan bakteri yang cepat. Tapi ketika 4 derajat ke bawah itu bakteri akan slow. Ketika 60 derajat ke atas bakteri akan mati. Jadi tinggal pilih nih kalau misalnya kita mau ngejual produk mau dingin atau mau panas gitu kan. Kalau mau dingin berarti kita harus pastikan 4 derajat ke bawah. Ya. Minus pun nggak ada masalah, lebih bagus malah. Jadi beku barangnya seperti itu. Jadi ketika mau kita sajikan langsung kita panaskan lagi, itu nggak ada masalah. Nah kan teman saya kan ada jualan rendang tuh. Jadi dia habis masak rendang, tuh kan nggak bisa langsung dimasukin ke kulkas. Itu nggak tahu tuh boleh apa nggak tuh kalau habis masak panas-panas atau masih itu langsung dimasukin kulkas atau didiemin dulu, terus dimasukin kulkas, baru nanti disedot udaranya, baru dijual. Nah itu sebenarnya kalau dari ACS sendiri itu kalau yang tinggal taruh di microwave jadi yang tinggal makan tuh standar untuk pengolahan dibekukan itu kayak gimana sih Mas Fajar? Boleh dikasih contoh supaya teman-teman yang UKM ini kalau mau menjadikan makanan jadi dibekukan itu mungkin bisa tahan lama dan hygiene-nya tetap terjaga tuh kayak gimana? Nah,
Mungkin pertanyaan yang tadi dulu yang saya jawab yang udah di-cook nih, udah dipanaskan ya kan, udah suhunya udah mencapai 60 derajat lebih gitu, udah oke siap ready to eat, tapi dimasukin ke dalam chiller, ya kan? Chiller dulu, Nanti aja lah makannya gitu kan, mungkin taruh chiller dulu. Nah itu nggak boleh, kita nggak boleh pada kondisi panas kita langsung masukkan ke dalam chiller. Kita harus namanya blast scaling ya, atau penurunan suhu dari panas itu ke suhu yang bisa dimasukin ke chiller sehingga nggak merusak dari produk tersebut. Contoh ya, misalkan suhunya itu dari 60 derajat, kita harus turunkan ke 10 derajat baru masukin ke chiller. Nah, jadi ketika memang kita habis masak nih rendang, udah 65 derajat nih, kita tusuk pakai termogan. Oh 65 derajat, kita udah selesai, kita taruh, terus langsung masukin chiller. Itu nggak boleh. Kita harus atur dulu suhunya sampai turun sampai dengan 10 derajat. Maka dia bisa sampai 4 jam bertahan seperti itu. Oke. Habis itu di chiller apa di freezer nih? Sampai beku banget atau hanya biasa aja nih? Kan biasanya langsung dibekuin banget. Di chiller ya, bukan di freezer ya? Itu mau dikonsumsi lagi kan? Ya, mau dikonsumsi lagi. Benar. Tapi dikirim, tapi dalam bentuk dikirim gitu, dipaketin gitu. Oh, dipaketin. Jadi produk itu lebih baik kalau seperti itu, lebih baik dia di frozen. Kecuali memang kita dikonsumsi lagi. Contoh kita masak rendang, kan biasanya masak rendang banyak nih, ya kan, masak rendang banyak. Kita mau makan cuma 1 gitu kan. Yang 4-nya lagi itu kita nggak mau makan sekarang. Nah itu kita taruh, pastikan suhu 10 derajat lah, kita langsung masukin chiller. Nah nanti 2 jam 3 jam kemudian kita mau makan lagi, itu kita keluarkan dan kita panaskan lagi. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan memang kita ngejual produk frozen. Iya, produk frozen ya lebih baik itu beku, seperti itu. Dibekukan banget ya, jadi bukan di chiller ya. Jadi setelah 10 derajat tadi, langsung masukin ke frozen ya, ke freezer ya. Benar. Oke. Terus ada pertanyaan ini, dalam mengolah, ini dari Mbak Latifah. Ada pertanyaan lagi nih Mas Fajar, dari Latifah Septiana Johari. Untuk bahan mentah seperti daging merah, ayam, dan ikan, apakah benar tidak boleh dicuci dulu sebelum diolah? Benar nggak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh dicuci dulu sebelum diolah. Katanya tidak boleh dicuci dulu sebelum diolah. Kenapa? Karena kalau sudah dicuci, biasanya justru kuman-kumannya tambah banyak, bakterinya tambah banyak. Benar nggak kayak gitu? Mitos apa fakta itu? Ya. Mitos atau fakta. Ya. Jadi dari metodenya aja ya kita bisa lihat ya. Untuk tadi mungkin saya udah bahas terkait dengan thawing ya. Thawing itu penurunan suhu dari frozen ke suhu cair. Atau misalkan dari suhu minus 20 derajat, itu kan beku ya. Nah kita turunkan untuk menjadi 8 derajat. Itu aja kita harus pakai beberapa metode. Pertama itu metodenya itu mungkin ada yang memakai air mengalir. Nah air mengalir itu produknya itu nggak kita lepas ya, jadi masih tercover. Contoh nih, kan kita beli produk ayam yang memang di supermarket itu ayam yang udah di cover dengan plastik ya, ada covernya. Nah, covernya itu jangan dibuka, jadi di air mengalir, siram ke sana, nah ke produk itu sehingga sampai dengan dia lembek ya, atau 8 derajat. Nah, itu baru kita langsung proses produksi atau pemotongan, seperti itu. Jadi air tersebut wajib tercover kalau dengan air mengalir. Ada juga metode lain nih. Metode keduanya itu pertama kita bentuk frozen minus 18 derajat gitu, kita turunin jadi 10 derajat dengan metode kita masukin ke chiller. Jadi misalnya awalnya di freezer sampai minus suhunya. Kita pindahkan ayam itu ke chiller. Hanya memindahkan saja. Dan itu akan turun sendiri suhunya karena suhu chiller kan pasti lebih tinggi dibanding suhu freezer seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nih dia beli ayamnya itu di pasar, itu bentuknya nggak dalam bentuk freezer atau ayam atau ikan yang di pasar gitu ya. Itu boleh dicuci dulu atau kita langsung masukin ke kulkas? Karena ada mitosnya ayam, daging merah segala macam itu habis dipotong apa segala macam nggak usah dicuci dulu katanya. Itu lebih baik dicuci dulu. Dicuci dulu. Dicuci tapi dengan air matang. Gitu. Jadi air yang memang sudah dipanaskan sehingga air tersebut juga udah mati bakteri yang ada di air tersebut. Gitu. Jadi airnya air masak ya? 100 derajat kalau bisa airnya. Oh, iya, jadi air masak benar. Bukan air keran gitu.
Ya, maksudnya air kita sebut aja air aqua gitu ya. Air aqua galon itu untuk nyucinya gitu ya. Lebih awet gitu. Banyak dong, habis dong nanti Oh, airnya. bukan. Bukan seperti itu juga. Maksudnya air biasa, air keran kita godok, kita panaskan airnya, matengin Oh, airnya gitu. So, oh masak sampai air lah gitu. sampai mateng ya. Oh, Bener, seperti itu. gitu. Jadi Jadi, masak air hingga matang sehingga air tersebut kan mungkin zaman dulu pun kita sering minum air yang dipanaskan gitu kan, sebelum hmm, ada aqua atau sebelum ada yang lain pun kita air yang dipanaskan terus diminum. Kenapa kita yakin itu untuk diminum? Karena bakteri itu udah mati dengan proses ya mungkin 100 derajat rebusnya seperti itu kan. oke. Ini Mbak Latifah ini mau bertanya mengenai memasak steak ya. Nanti ya Mbak Latifah ya, masak steak bukan di sini ya. Nanti ya. Nah ini, apakah benar bahwa mengeringkan tangan dengan tisu jauh lebih aman daripada hand dryer? Benar nggak kayak gitu? Ketika kita mau ngelola makanan atau habis cuci tangan itu, kita pakainya hand dryer atau lebih aman pakai tisu? Lebih aman pakai tisu, benar. Benar Tisu itu. ya? Itu fakta. Benar. Dalam mungkin yang saya sebutkan tadi pun di materi saya pun poin ketiganya itu dengan tisu untuk mengeringkan karena tisu benar-benar kita akan kering maksimal. Untuk Hmm, bagian sela-sela pun kita akan kering maksimal dengan tisu dan tisu pun terkadang kita pakai langsung buang, nggak mungkin dipakai lagi. Tapi kalau hair dryer kan kita bukan hair dryer ya, yang buat hand. ngeringin itu ya, Rintangan. yang Hand ngeringin dryer. itu kita mungkin ada bekas airnya. Ya, hair dryer itu kita ada bekas airnya yang turun ke bawah, dia hanya menyapu saja gitu, meniup saja gitu, nggak mengeringkan sebenarnya. Kenapa kan Hmm, di mesinnya pun ada bagian bawahnya itu bolong untuk pembuang air, bener nggak? hmm. Mungkin bisa ngelihat kalau misalkan perhatiin di mall-mall atau di toilet mall kita bisa lihat ada itu pasti bagian bawahnya bolong untuk air turun ke bawah, sehingga itu bukan mengeringkan, jadi cuman niupin air ke bawah gitu. Hmm. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi, ini tambah seru nih, tambah banyak tadi sedikit banget pertanyaannya. Oke, sebentar, saya ada informasi dulu buat teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, untuk sebentar. Nah, ini ya, kalau ada pertanyaan, nah, kalau untuk ambil e-certificate hari ini, silakan menghubungi Mbak Nabila ya di 0813 1463 3893 atau mau bertanya terkait dengan pelatihan sertifikasi Kemenaker RI atau ke BNSP, itu silakan hubungi Ibu Made ya. Lalu jangan lupa di-follow ya @mediatama untuk Instagram, kalau Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi. Insya Allah juga video ini akan kita upload di YouTube, search Kak Cik Deni ya, jangan lupa di-subscribe. Oke, Mediatama menggunakan aplikasi yang namanya Mika Pro. Silakan teman-teman download Mika Pro. Kenapa? Karena semua modul pelatihan webinar sebelumnya itu saya upload di modul pelatihan ini. Oke, untuk nanti sore yang teman-teman belum daftar, oh ini salah tanggalnya ya. Untuk teman-teman belum daftar, silakan daftar untuk 3 pelatihan teknik pembuatan IBPR nanti sore jam 3:30 ya. Lalu nanti Senin ada pelatihan, ada webinar lagi gratis juga, basic pembuatan Hazop dan Hazid. Jadi ada pertanyaan, apa beda Hazop, Hazid, JSA? Nah, kita coba bahas di sini ya. Hari Senin juga sorenya kita belajar mengenai basic K3 listrik. Silakan registrasi yang belum registrasi. Dan teman-teman yang ada masuk ke webinar hari ini yang belum bergabung di grupnya webinar Mediatama, silakan hubungi Mbak Nabila untuk dimasukkan ke grup ya. Nah, hari Selasa kita akan belajar penanganan kecelakaan di tempat kerja sama Bapak Yudi Mariandi. Hari Rabu kita belajar bagaimana cara membuat RKK, ya, rencana keselamatan pelaksanaan dalam proses tender sesuai atau berdasarkan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 dan Permen PUPR nomor 21 2019. Hari Kamis kita belajar mengenai prosedur pengawasan pekerjaan konstruksi ya. Ini ada konsultan konstruksi ya. Hari Jumat kita belajar dengan Pak Adam nanti materi OSH Risk and Opportunity. Nah, kalau hari ini belajar IBPR-nya aja, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Hari Jumat depan kita baru belajar opportunity-nya berdasarkan ISO 45001.
Hari Minggunya kita belajar basic K3 linker. Nah, kalau teman-teman mau belajar linker silakan nanti ya di hari Minggu jam 1. Sorenya kita belajar CSMS ya. Basic CSMS for bidding. Nah, bersama Pak Sugeng dan kita kerjasama dengan Kita Kompeten ya untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan BNSP berikutnya. Oke, itu informasi dari saya. Saya lanjutin lagi pertanyaan berikutnya. Bang Fajar, ada lagi pertanyaan nih, bagaimana cara handling food pada saat COVID-19 ini? Apakah ada ketentuan yang mengkhususkan gitu, membedakan atau diperketat seperti itu? Gimana tuh? Ya, benar sekali. Karena kita pelayanan makan ya, atau jasa pelayanan makan, itu wajib kita menerapkan yang dimana untuk mengantisipasi adanya COVID ini ya. Jadi yang pertama itu kita bisa meyakinkan bahwa memang staf kita itu bebas COVID, yang mungkin beberapa perusahaan yang sudah menjalankan rapid test ya untuk dari staf-stafnya masing-masing, itu pertama. Terus yang mungkin kedua itu kita wajib memonitoring suhu tubuhnya di setiap harinya. Jadi ketika dia masuk, itu wajib kita monitoring suhu tubuhnya. Terus ditanyakan langsung, adakah gejala yang memang yang ditimbulkan dari pada saat dia masuk kerja gitu. Ada apa, keadaannya gimana nih, walaupun suhu tubuhnya memang masih aman, masih 35, 36 gitu, belum sampai 38 derajat ke atas, belum keadaan panas, itu kita wajib tetap harus nanyakan ke dia. Jadi ada beberapa keluhan atau tidak selama dia hari ini masuk atau sebelumnya, seperti itu. Itu pertama metodenya untuk pengecekan sebelum dia mulai bekerja. Terus yang kedua itu kita wajib memang memberikan dia suplemen ya, atau vitamin C gitu untuk mengantisipasi daya tahan tubuh dia menurun. Kita bisa mengembalikan daya tahan tubuh dia agar tidak jadi papar, karena kita kan nggak tahu ya staf-staf kita itu dari mana kemana, ketemu siapa, kita nggak ada yang tahu. Makanya dari perusahaan pun lebih baik mewajibkan kita harus memonitoring sebelum dia masuk ke area kerja. Jadi ketika memang dia suhunya, contoh ya, misalnya ada satu staf suhunya itu 38 derajat atau 39 derajat, itu berarti kadang kondisi panas ya, atau lagi sakit, maka kita tidak memperbolehkan staf tersebut masuk. Ya, jadi jangan masuk, nggak boleh masuk. Lebih baik dipulangkan saja, diberikan libur, atau sakit gitu disuruh untuk ke vaskes terdekat untuk dicek dia panas biasa atau memang dia gejala-gejala COVID gitu. Seperti itu sih untuk langkah-langkah awalnya. Kalau di pengelolaan makanannya sendiri ada nggak treatment khusus untuk penanganan di COVID-19 ini? Apa di depannya aja? Kan perencanaan tuh bagian depan, plan. Kalau pada saat do-nya sendiri ada nggak do-nya sendiri? Ya, untuk pada saat do sendiri, yang seperti saya udah infokan ya, sebenarnya untuk di pelayanan makan atau yang perusahaan yang sudah menerapkan ISO 22000 atau Food Safety atau HACCP itu sebelum ada COVID pun kita sudah menerapkan sebenarnya. Jadi bukan karena ada COVID, seperti kita contoh ya cuci tangan itu. Di COVID itu baru, semenjak ada COVID itu baru, wah cuci tangan gimana cara langkahnya. Padahal itu kita sudah jalankan gitu sebelum ada COVID pun kalau untuk di dunia pelayanan makan seperti itu. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih atau personal hygiene itu, karena kita sudah jalankan di setiap hari sebelum adanya wabah pandemi COVID ini itu sendiri. Jadi tinggal dikonsistensikan saja untuk pelaksanaannya seperti itu. Kayak misalkan cuci tangan, tadi saya sudah jelaskan kan ada cuci tangan. Terus untuk personal hygiene wajib pakai masker, APD segala macam. Terus wajib bersih tubuh kita, mandi segala macam. Saya udah jelasin ya tadi ya, mungkin ada mandi, harus cukur jenggot segala macam, itu termasuk memang salah satu antisipasi penyebaran COVID di dunia pelayanan makan yang sudah diterapkan walaupun memang sebelum ada COVID gitu. Jadi tinggal dikonsistensikan aja ke staf-stafnya. Seperti itu Pak Udini. Iya, jadi istilah APD, istilah cuci tangan itu kan baru pas COVID aja ya. Padahal zaman kita APD udah zaman bahela ya, istilah APD ya. Benar, benar. Kayak pakai masker sekarang. Kita udah pakai masker gitu kan. Kita zaman 2020 baru belajar cuci tangan yang baik dan benar.
Seperti itu kan. Oke, ada pertanyaan menarik juga nih. Kalau lamanya penyimpanan ayam potong itu berapa lama ya kira-kira ya? Nah, ini ayam potong habis dipotong di pasar gitu ya, dibawa ke rumah itu disimpannya berapa lama kalau kita di Ya, luar makanan sama di mentah. kulkas gitu? Jadi makanan mentah yang memang kita sudah potong, itu kita taruh chiller ya, bukan suhu ruang ya. Kita taruh chiller itu bisa sampai 3 kali 24 jam, jadi 3 hari gitu bisa kita taruh chiller. Jadi setelah 3 hari ya lebih baik kita langsung proses sehingga dari struktur dari ayam tersebut nggak jadi keras dan atau menimbulkan bakteri atau apa. Kita langsung bisa proses selama 3 hari. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Kalau misalkan susu kan susu yang sering dipakai oleh teman-teman yang jualan boba ya, kafe apa minuman teh, Thai tea apa gitu kan dia pakai susu tuh yang susu Greenfield atau susu apa. Nah, itu ketika setelah dibuka itu berapa lama bisa disimpan di kulkas ataupun dia ditaruh di luar. Nah, itu gimana tuh supaya tidak ada kontaminasi bakteri seperti itu, Pak Fajar? Iya. Kalau susu produk yang memang kita sudah buka ya, ya misalnya kita untuk Greenfield yang kita udah buka gitu kan, terus kita mau taruh lagi. Dengan suhu chiller ya, suhu ruang itu bisa dikonsumsi lebih baiknya 3 hari maksimal atau 3 kali 24 jam seperti itu. Oke. Ya Pak Denny. Ya, koneksi saya lagi. Halo ya. Oke, koneksi saya lagi bermasalah. Tadi sempat terputus. Ya. Oke, baik. Oke, Mas Fajar. Ya. Pertanyaan teman-teman, kalau mau bertanya silakan menggunakan raise hand ya, silakan. Ini ada yang raise hand dari tadi, Pak Saiful Bahri atau Pak Afrio Naldi Suparman. Silakan yang duluan. Yang lain satu kali aja. Seperti ini ya, raise hand ada Pak Hendro Tobing. Siapa yang duluan? Silakan. Mbak Rizka, silakan. Oke, di-unmute dulu ya. Silakan, di-unmute. Saya sudah unmute, silakan di-unmute. Oke, Pak Hendro Tobing. Pak Hendro Tobing dulu ya. Oke, silakan Pak Hendro. Halo? Ya, halo. Ya, Pak Hendro Tobing. Ya, silakan Pak Hendro. Jadi ini saya mau menanyakan, karena kan kadang kami dari safety kan melakukan inspeksi itu ke kantin. Nah, di kantin ini kan namanya orang kantin kan banyak alibi lah untuk terkait tentang pengemasan makanan dia di dalam freezer. Nah, di situ kita temukan kan ada dia menggunakan kantong plastik yang biasa, yang berwarna, dan ada yang digunakan, maksudnya menggunakan kantong plastik yang berwarna, yang biasa lah kayak kresek-kresek biasa gitu. Apakah itu dianjurkan atau memang harus menggunakan plastik khusus dipisah satu-satu di setiap bahan makanannya, kira-kira pakai ikan atau ayam, atau memang harus close tanpa menggunakan kemasan, kira-kira? Oke, bagus banget pertanyaannya. Oke, ini terkait dengan kantong kresek ya, Mas Fajar ya, atau kantong plastik itu kan apalagi mau apa namanya Idul Adha. Nah, Idul Adha juga nih, Idul Adha kan orang habis potong korban tuh kan ada yang pakai kantong kresek warna hitam, ada yang plain, ada yang nggak warna, ada juga yang warna hijau, warna kuning. Nah, itu sebenarnya baik nggak tuh? Boleh nggak tuh kayak gitu? Ya, sebenarnya sih nggak boleh seperti itu. Karena kan memang dari plastik itu memang sudah lama ya. Karena di plastik itu pun kita tidak ada mungkin kita bisa sering lihat ya kalau untuk disebutkan aja ya Tupperware gitu di belakangnya ada untuk aman buat makanan gitu yang ada gambar, biasanya itu ada gambarnya itu kayak garpu sama sendok seperti itu ya. Itu memang plastik itu udah aman untuk makanan seperti itu. Kalau misalkan memang plastik kantong kresek atau plastik yang biasa dipakai itu ya memang itu sebenarnya tidak aman untuk makanan, apalagi makanan tersebut itu dalam kondisi memang benar-benar mentah ya pertama, yang kedua itu benar-benar kondisi panas, itu memang tidak diperbolehkan pakai plastik tersebut, terkecuali memang di plastiknya itu item makanannya itu sudah di cover kembali ya,
di cover kembali. Jadi plastiknya yang hitam itu, yang biasa itu hanya sebagai buat tentengan saja, itu nggak ada masalah. Jadi di dalamnya itu di cover kembali seperti itu. Mungkin bisa sarannya itu lebih baik pakai wrapping ya. Wrapping mungkin wrap yang sering kita biasa di swalayan tuh wrap yang buat plastik yang buat penutup ya. Plastik yang bening gitu loh. Nah, plastik yang bening itu kita lilitkan terlebih dahulu ke bagian item makanannya, karena itu kan memang sudah diverifikasi untuk makanan, aman buat makanan, plastik wrap itu kan, ya. Plastik wrap itu aman, sehingga kita tutup cover terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam plastik, seperti itu. Jadi nggak langsung item makanan tersebut langsung bersentuhan dengan plastik hitam tersebut, gitu. Oke, jadi boleh dipakai, tapi asalkan hanya untuk pelapis kedua gitu ya. Benar. Tidak ya, langsung bersentuhan dengan makanan. Oke, bagaimana dengan minuman panas yang dimasukkan ke dalam cangkir atau gelas atau botol dari plastik? Itu boleh nggak sebenarnya minuman panas itu? Ya, itu gampang. Tinggal biasanya cangkir plastik itu ya, atau paper cup ya, biasa dengan tuh paper cup yang buat ngopi gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat kalau misalkan paper cup itu di bagian bawahnya memang udah ada logo yang itu bagus untuk makanan atau minuman, itu ada logonya ya. Mungkin bisa lihat logo-logo macam-macam logo yang diperbolehkan untuk makanan, dan kita bisa lihat dari situ aja. Dan di situ biasanya ada maksimal, batas maksimal. Di logo itu maksimal 100 derajat. Jadi ketika memang udah lebih panasnya itu lebih dari 100 derajat, diusahakan jangan pakai paper cup tersebut, karena itu batasnya udah ada maksimalnya. Nah, itu kalau paper cup. Gimana kalau yang plastik itu lah? Ada orang jual kan minum apa, kalau ada pesta-pesta kayak gitu kan dari bener-bener bukan dari kertas tapi dari plastik untuk nyeduh air panas kayak gitu kan, kayak orang proyek kan kayak gitu biasanya, orang-orang proyek konstruksi kan plastik minum kopi yang, gitu kan pakai cangkir gelas itu ya. Iya, cangkir plastik, ya. cangkir gelas, atau di pinggir-pinggir jalan tuh kan orang mau beli Nescafe gitu kan pakai air panas tuh. Itu boleh nggak sebenarnya? Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya pada dasarnya, karena kan suhu maksimal dari maksimalnya aja biasanya kalau kita bikin kopi itu bisa nyampe 60-70 derajat ya. Bisa menimbulkan dari plastik tersebut itu ya bisa jadi mengkerut juga, bisa kelihatan lah kalau misalkan plastik kena panas itu langsung mengkerut, itu berarti udah dari plastik tersebut udah kontaminasi juga ke minumannya gitu. Kalau bagi tubuh kita nanti pemicu apa? Kanker ya? Iya, benar sekali, kanker. Kalau botol minum juga nih, kadang botol minum dari air mineral gitu, tiba-tiba kita kasih air panas gitu, padahal nggak terlalu panas tuh berubah bentuknya, mengkerut kayak gitu ya, kan. Seperti itu contohnya. Itu sudah nggak boleh ya. Atau misalkan ada dari Tupperware tuh, merek Tupperware gitu, kita pakai air panas tuh masih boleh nggak tuh? Kalau Tupperware boleh, memang. Kita ada batasnya. Mungkin pada saat kita beli Tupperware, kita bisa lihat ya di boxnya itu ada batas maksimal suhu panasnya. Jadi ya saya sebutin tadi kayak paper cup gitu, kita ada batas maksimalnya. Misalkan 80 derajat. Ketika kita udah memanaskan lebih dari 80 derajat, ya itu nggak boleh digunakan pakai tempat tersebut gitu. Oke, lanjut kita buka lagi Pak Saiful Bahri. Siapa yang duluan? Pak Afrionaldi Suparman. Oke, Pak Saiful Bahri, silakan Pak Saiful Bahri. Pak Saiful, halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak, saya ini kan bergelut di proyek konstruksi. Kebetulan saya sebagai HSE. Nah, bagaimana untuk penerapan food hygiene, terutama untuk kantin proyek? Karena kalau kita benar-benar ingin menerapkan apa yang Bapak bicarakan tadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kan otomatis akan menimbulkan biaya yang mungkin akan lebih. Nah, padahal itu tidak dimaui, bahkan mungkin tidak berkenan dari buruh ataupun dari macam-macam lah. Nah, bagaimana Pak? Mungkin kita untuk meminimalisir, kita bisa pengawasan itu tidak sampai terlalu sembrono gitu untuk kantin-kantin proyek, sehingga akhirnya menimbulkan secara berkelanjutan orang itu menimbulkan sakit atau apa. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, ini food hygiene praktis di proyek konstruksi. Nah,
minimalis gitu ya, budget dikit gitu. Boleh. Ya benar. Jadi intinya yang mungkin saya tadi dibahas di materi itu ya, intinya itu dibahas materi tadi itu inti dari food hygiene atau food safety itu adalah personal hygiene ya. Jadi itu paling utama. Jadi wajib diterapkan dari staff kitchen-nya atau dari staff pramusajinya. Itu dulu paling utama. Jadi ketika memang kita sudah menerapkan personal hygiene di staff-staff kita itu, seperti kayak contohnya baju deh. Baju itu wajib diganti setiap hari. Kadang nggak diganti, bener nggak? Nah, kita sebagai owner atau yang punya, kita siasati bagaimana kita kasih baju 2, tapi dengan warna berbeda. Ganjil genap, ganjil pakai biru, genap pakai hijau. Jadi ketika di hari ganjil dia pakai genap, berarti itu dia nggak diganti bajunya. Seperti itu sih. Itu hal yang biasa, simple dari personal hygiene. Itu yang pertama ya. Terus kalau untuk yang kedua itu terkait dengan monitoring. Monitoring apa? Jadi contoh nih, kita datang barang. Contoh kita menerapkan namanya itu food safety. Tadi yang poin 1 itu kita harus ngecek semua kedatangan barang atau produk yang masuk ke area kitchen kita. Jadi contoh nih, ayam frozen yang datang dari vendor nih datang ke kita. Nah, kita hanya butuh pengecekan suhunya. Jadi suhu wajib dia frozen atau keras. Kalau misalkan kita nggak punya termogan ya, yang mungkin sekarang lagi kekinian termogan ditembak gitu kan, suhunya gampang. Tinggal dia harus rock solid atau tidak. Ya. Atau keras kayak batu apa enggak, kita ketok-ketok tuh keras, oh berarti itu memang dia bagus, masih frozen. Ya kan? Kita nggak perlu tuh beli termogan. Ya, itu. Jadi semua itu bisa dijalanin tanpa kita harus pakai alat yang membutuhkan biaya. Jadi contohnya nih, kayak chiller. Tadi kan kita pemisahan antara produk jadi dan produk yang sudah masih mentah, itu kan kita harus pisahkan ya kan. Nah, kita cuman punya satu pintu nih chiller atau punya satu chiller doang. Nah, itu yang tadi kita bicarakan, kita pisahkan per rak ya, per rak terus ditutup. Itu simpel kan. Itu kita udah menjalankan dari 5 step untuk mencapainya food safety. Ya kan? Dengan budget yang memang terbatas gitu. Jadi nggak perlu membutuhkan budget yang tinggi. Kita harus beli kulkas khusus buat kulkas untuk ayam, khusus buat sayuran, nggak perlu kayak gitu. Kita bisa pisahkan per skat seperti itu. Oke, udah cukup ya. Mas Fajar, ada lagi pertanyaan dari Pak Wahyu Eko Saputra. Bagaimana pengelolaan catering bandara pada saat memasukkan makanan ke pesawat? Nah, ini detail banget nih. Silakan dijawab. Oke. Sebenarnya itu ACCP ya. Kita udah masuk ke ACCP. Sebenarnya di penjelasan saya ini belum detail banget. Karena kalau kita ngebahas tentang food safety dan ACCP sampai OPRP, PRP itu sangat panjang sekali. Nggak bisa. Yang simpel-simpel aja ya, simpel-simpel. Ya, mungkin tadi ya food safety. Jadi kita harus menerapkan itu food safety. Nah, food safety itu atau keamanan pangan itu ada metode lagi nih untuk kita bisa menerapkan. Apa itu? Yaitu CCP dan OPRP ya, atau HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi di suatu di suatu pelayanan makan itu kita ada proses namanya, di mana proses-proses itu mempunyai kritikal yang membuat menjadi harus dimonitoring. Nah, kalau untuk di pelayanan bandara sendiri itu kita cukup banyak ya untuk penyortiran yang mungkin kita bisa sebutkan. Kita di CCP-nya aja, di critical control point-nya aja kita ada sekitar 5 critical control point. Jadi ada pertama itu kita bisa penerimaan barang itu kita penerimaan barang itu kita pisahkan dari child item, frozen item kita pisahkan. Itu di CCP 1. Nah, itu kita monitoringnya ada form-formnya, banyak sekali formnya. Itu baru CCP 1 ya, untuk penerimaan barang yang frozen dan child item ya, atau bahan chiller yang nggak keras. Itu. Terus di CCP 2 kita ada penyimpanan dingin. Jadi penyimpanan dingin itu ada suhunya dan itu dimonitoring setiap 4 jam sekali suhunya. Jadi 4 jam monitoring. Berapa suhunya nih? Jangan sampai dia turun dari suhu yang diharuskan. Jadi misalkan contohnya suhunya itu 0 sampai 10. Nah, itu jangan sampai turun dari 0.
jangan sampai naik dari 0. Jangan sampai dari 10 gitu. Nggak boleh 11, bolehnya 10. Kalau terlalu minus pun nggak boleh, karena itu akan jadi frozen seperti itu. Itu untuk CCP 2. Kalau untuk CCP 3 kita ada cooking atau proses pemasakan. Nah, proses pemasakan itu kita ada namanya tadi ya, critical control point. Jadi kita masak ayam nih. Kita masak, wah ini udah matang belum ya? Nah, kalau kita nggak punya alatnya kan kita, udah matang ini, padahal dalamnya belum. Makanya kita butuh namanya termogan yang ditusuk ke dalam ayamnya, dan kita bisa ngeliat tuh suhu di dalam bagian dalam ayamnya sudah mencapai critical control point atau tidak, atau mencapai batas yang memang bakteri itu mati ya. Ada batas-batasnya itu. Ada misalkan ayam berapa, seafood berapa, itu ada. Jadi pada dasarnya 60 derajat ke atas itu udah pasti mati seperti itu. Itu baru cooking. Saya rasa kalau Pak Wahyu Eko mau belajar harus mendetail lagi ya. Kayak rasa nanti dulu yang itu kita jawab yang singkat-singkat dulu nih, Pak Fajar. Bang Fajar, ada lagi nih pertanyaan, bagaimana dengan menghangatkan makanan? Ya, berapa kali kita boleh menghangatkan makanan? Misalkan kita, contoh aja nih orang masakan Padang tuh ya, kayak rendang, buncis gitu ya. Apalagi kalau kita habis lebaran ada opor gitu ya. Itu berapa kali kita bisa ngangetin makanan itu? Misalkan dia, biasalah ibu-ibu masak satu panci gitu, atau satu wajan tuh. Simpan kulkas, angetin lagi. Masih sisa, masukin kulkas, angetin lagi. Nah, itu berapa kali tuh sebenarnya yang masih ada nilai gizinya? Jangan-jangan kita makan tuh udah nggak ada nilai gizinya, cuma enak aja gitu loh. Nah, itu gimana? Iya, benar. Nah, jadi itu kembali lagi ke produk yang memang sudah diproduksi, namun kita masih nanti akan dikonsumsi kembali gitu ya, mungkin ya. Nah, itu selama kita memang bisa mensesuaikan suhunya, ya contoh misalkan dari tadi yang saya udah bahas itu dari frozen, dari suhu panas setelah dimasak langsung kita masukin chiller, itu salah, ya kan? Maka itu nggak akan bisa lama. Jadi mungkin 2 jam 3 jam itu produk akan jelek, akan rusak, dan tadi mungkin ya nutrisinya pun hilang gitu, nggak bermanfaat makanan itu kan kayak gitu. Jadi tergantung metode dari kita untuk bagaimana caranya dia untuk memindahkannya, menyimpannya. Kalau misalkan dia sesuai dengan kriteria, contoh misalkan tadi yang pertama, suhunya itu harus di bawah 10 derajat baru kita masukin ke dalam chiller. Nah, kalau itu dilakukan bisa nyampe 3 hari, bisa. Kalau dimsum sendiri ini, kan ada orang jualan dimsum itu kan dia ngambilnya dari frozen tuh. Habis itu dimasak, terus masih ada sisa, masukin frozen lagi. Terus dikukus, dimasak lagi, kukus lagi. Nah, itu kan UKM sekarang kan banyak jualan dimsum seperti itu tuh. Sebenarnya itu bagus nggak sih sebenarnya buat dikonsumsi? Kalau untuk sebenarnya nggak bagus. Karena kan produk yang sudah diproses pemasakan dan itu direproduksi kembali dengan produk yang sama, itu pasti akan berkurang. Jadi contoh misal 100%, nutrisinya dia berkurang jadi 80, 90, 40, 30, bahkan nyampe, kalau misalkan nyampe panasnya nyampe udah berkali-kali, ya pasti bakal berkurang, mungkin hilang seperti itu. Tapi tetap aman lah ya untuk dimakan ya, nggak bikin sakit perut gitu ya. Iya, tapi kalau udah sebulan nggak bisa ya Mas Bani. Kalau udah sebulan itu, ya udah tinggal nyari aja sakit perutnya di mana, kapan. Oke, bagaimana dengan food seafood yang sering banyak di pinggir jalan atau orang jualan udang yang bukan udang sih, kerang hijau yang ada di pinggiran Ancol itu sebenarnya bagus nggak sih itu untuk dikonsumsi? Mas Fajar? Biasanya dia di frozen ya. Setahu saya tuh dia di frozen ya. Ada di frozen, ada juga yang sudah jadi tuh, yang apa semacam kerang hijau itu kan kadang murah tuh dijual tuh, kadang masuk diolah dulu, atau ada yang langsung dikukus, ada yang digoreng gitu. Itu kan kadang murah banget tuh kerang hijau itu yang ada di pinggir-pinggiran Ancol tuh sebenarnya. Oh, jadi fresh ya, jatuhnya fresh ya, bukan produk frozen ya. Jadi produk memang baru dari nelayan langsung dijual seperti itu ya. Tapi nelayannya pinggiran Monas gitu loh, pinggiran bukan Monas siapa, Ancol. Nah, itu sebenarnya bagus nggak sih sebenarnya kurang hijau itu? Kalau saya sih agak geli-geli gitu deh ngelihatnya. Iya, proses pembersihannya juga banyak sisa-sisa biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk tergantung kita proses untuk dimakannya kapan ya. Jadi misalkan kita memang mau beli sesuatu produk itu mau dimakan hari ini juga gitu, tanpa untuk dibesokin. Maka kita lebih baik kita menerima produk yang memang fresh. Contoh nih,
kita mau masak ikan, memakan ikan gitu contohnya ya. Makan ikan lebih baik kita memang ke pasar beli ikan yang masih hidup dimatiin, terus langsung disisikin, itu lebih bagus karena kita mau dibikinnya hari itu, ya. Tapi berbedanya kalau misalkan kita di restoran, nggak mungkin dong kita beli hari itu buat dimasak hari itu, gitu kan? Nanti kita harus ada buffer stok yang memang banyak ikannya di frozen kita seperti itu. Jadi lebih baik itu frozen kalau untuk nggak dimakan di hari itu juga seperti itu. Oke, kita buka lagi Mbak Rizka Astiani, Pak Supriyadi Yadi. Oke, siapa yang duluan? Silakan di unmute ya, unmute sendiri. Pak Miftah Khudin. Nah, di unmute silakan. Saya sudah meng-unmute. Halo? Halo? Oke, Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nih buat Pak Fajar dan Pak Dini. Izin bertanya nih Pak. Pak Supri, ya. Mengenai sayur mayur nih Pak, kan ada ya ada atau tidaknya jika bahan sayur mayur tersebut meskipun masih fresh, kita campur ya, contoh tomat atau bahan sayur apa aja yang disatukan tapi bisa mengandung racun. Kalau kita konsumsi, padahal bahan sayur mayur tersebut fresh gitu loh. Kita beli pestisida ya mungkin ya. Apabila tercampur gitu kan, apa bisa gitu kan. Bahan tersebut bukan kita jadi keracunan. Nah, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada sayur yang ketika dicampur dengan bahan tertentu itu berakibat jadi toksik gitu loh? Bukan jadi manfaat buat tubuh. Ada nggak itu? Benar. Pertama mungkin saya jawab itu beberapa bukan ada apa enggak ya. Itu ada proses sendiri untuk memang kita menetralisir pestisida tersebut. Ya. Jadi prosesnya itu biasanya pencucian sayur. Pencucian sayur itu kita biasanya pakai kalau di kami itu pakai klorin. Ya. Klorin yang memang kadarnya sudah ditentukan baik untuk sayur mayur atau buah gitu. Sekitar 10% kalau nggak salah untuk kadarnya itu, nggak terlalu besar. Nah, itu pun dicampur dengan air. Jadi kalau di kita itu pada saat kedatangan child item atau sayuran, kita langsung memisahkan per kategori. Itu wajib. Jadi misalkan untuk wortel sendiri, untuk gampang gini, memisahkan itu berdasarkan kategori yang memang ada covernya dan memang dia langsung atau langsung. Contoh misalkan kalau wortel kan ada bagian luarnya ya kan? Kalau misalkan sayur mayur yang lain, contohnya misalkan sawi, kan itu udah sawi. Nggak ada bagian cover luarnya. Itu wajib dipisahkan. Karena biasanya untuk sayur mayur yang memang sawi itu bisa ada ulat atau bagaimanapun, itu kita harus dipisahkan per kategori. Nah, setelah kita pisahkan per kategori, lalu dicuci pun. Cuci itu diperuntukkan, ada 2 peruntukan. Yang pertama itu kita pakai air garam. Ya, pencucian itu. Gunanya air garam itu untuk menghilangkan dari ulat. Karena kan di sayuran banyak ulat ya, termasuk kayak buncis, terus kayak kacang panjang atau brokoli, itu cukup banyak ulatnya. Dan itu suka nyumpet. Kalau kita misalkan nggak langsung direndam dengan air garam, dia nggak akan keluar gitu. Hanya air mengalir seperti itu nggak akan keluar. Maka kita harus direndam dengan air garam sehingga dia keluar. Dan itu pun rendamnya harus per kategori sayuran tersebut. Nggak bisa dicampur ya. Jadi jangan campur brokoli, buncis semua campur direndam air garam. Itu nggak salah. Tapi ada nggak sayur yang dicampur dengan produk sayur yang lain atau produk apa gitu ya, itu menjadi tidak bermanfaat sayur itu? Ada nggak yang kayak gitu? Pernah ada nggak pengalaman? Prosesnya ya, proses kedatangannya ya? Bukan. Pas lagi masak gitu ya, pertanyaan tadi. Misalkan masak sayur apa gitu, misalkan sayur kangkung gitu. Kita campur dengan sayur yang lain gitu. Terus khasiat si kangkung tadi misalkan gitu, itu menjadi berubah gitu loh, menjadi tidak. Kalau prosesnya iya. Kalau misalnya prosesnya dalam prosesnya itu jadi satukan, iya, dia manfaatnya akan hilang. Tapi kalau misalkan prosesnya berbeda, contoh kita bikin sayur kangkung sendiri, bikin sayur buncis sendiri, tapi dimakannya berbarengan. Satu nasi, sayur kangkung sendiri di sebelah kanan, sayur kangkung sendiri sebelah buncis sendiri di sebelah kiri, itu nggak ada masalah. Tapi kalau prosesnya disamakan, buncis sama kangkung itu dijadiin satu di satu loyang, diproses barengan, itu akan hilang. Oke.
Ini ada pertanyaan mungkin penanya ini dari perusahaan catering nih, sama kayak ACS ya. Bagaimana cara mengatur menu makanan karyawan yang sehat dan tidak membosankan? Nah, boleh di-sharing aja, sharing. Bocoran Sharing. kayaknya. Ini kayaknya perusahaan catering nih yang ikut nih ya. Pak Mahmud, Muhammad Syahrudin. Nah, oke, silakan. Ya. Sharing aja dari Jadi, ACS gimana tuh kalau catering? ya, kalau untuk catering itu kita kan untuk industrial ya, berarti pabrik ya. Kita masuk kategori kan di ACS itu ada industrial, ada in-flight ya. Untuk penerbangan ada yang buat industrial. Nah, kalau untuk industrial sendiri kita biasanya pakai menu 10-1. Jadi hari 1 sampai dengan 10 itu, tanggal 10 itu berbeda. Dia akan ketemu lagi di tanggal 11. Di tanggal 11 itu menu yang tanggal 1. Jadi 10-1. Jadi itu lebih bervariasi. Pertama dari variasinya akan jauh. Jadi menu yang tanggal 1 misalkan brokoli ya. Cah brokoli di tanggal 1, dia akan ketemu lagi itu di tanggal 11. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9 itu nggak akan ketemu menu brokoli. Seperti itu. Sehingga untuk di pabrik pun nggak merasa bosan makanannya. Karena ketemunya itu masih lama, tanggal 11 gitu. Kita makan tanggal 1, 11 baru ketemu lagi menu yang sama. Seperti itu. Itu dari menunya. Ya, untuk dari kadar gizinya ya, mungkin ya tadi bisa disebutkan. Sebenarnya saya pun bukan dari gizi, jadi saya nggak bisa ngejelasin lebih detail. Yang pasti kita harus ada hewani, nabati, dan memang karbohidrat yang sesuai. Jadi jangan terlalu banyak item yang memang berpaduan sama. Contoh misalkan ikan sama ayam, itu nggak dianjurkan. Lebih baik ikan saja atau ayam saja, seperti itu. Jadi jangan terlalu double karbo juga bahaya gitu. Iya, Jadi nanti double juga nanti pembayarannya ya. ya, benar sekali. Karena budgetnya jadi bengkak nanti itu. Ya, intinya sih kalau untuk karyawan itu yang penting variasi pertama. Variasi dan memang nggak monoton, itu aja. Oke. Mas Fajar, ada nggak survei seperti bertanya kepada pekerja atau kepada siapa untuk menentukan menu yang paling cocok buat dia sendiri itu apa? Ada nggak yang kayak gitu ya? Jadi ada feedback kayak gitu dari pekerjanya. Saya bosan nih makan kayak gini, nggak enak nih gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya, ada. Kalau di kami itu biasanya itu metode paling penting untuk menentukan menu. Pertama itu biasanya kita harus memberitahukan dulu ke HRD ya. HRD kan karena bisa mengetahui berapa orang yang mengkonsumsi makanan kita, gitu kan. Karena kan biasanya pakai kupon ya atau pakai scan gitu kan. Nah, orang-orang yang memang sering konsumsi makanan kita, karena kan ada orang yang nggak mau makan di kantor, nggak mau makan, bosan gitu kan. Itu kan berarti dia nggak sering makan di situ. Jadi sehingga kita nggak bisa mengcover bahwa dia apa aja menu kesukaan dia gitu kan. Nah, maka kita tektokan langsung ke HRD, kita koordinasi ke HRD bahwa kita punya kuesioner makanan favorit untuk staff-staffnya. Nah, kita bikin kuesioner, kirim ke HRD dan disebarluaskan kepada staff-staff. Nah, pada saat itu biasanya kategorinya itu lebih ke arah saran sama kritik. Itu yang paling utama. Jadi misalkan dia saran ada ini, saran ini. Tapi pada saran itu lebih baik kita langsung nentukan poin-poinnya. Karena kalau saran apaan aja sebutin, mau dong seafood, mau dong ini. Ya. Nah, jadi kita langsung nentukan tuh di saran itu ada poin-poinnya. Jadi saran, misalkan ikan, saran sampingnya lagi ayam. Jadi dia hanya tinggal memilih, menceklis dari item-item yang sudah kita kategorikan seperti itu. Biar nggak melenceng jauh kemana-mana. Karena dia maunya sushi, makannya kita bingung juga kan. Seperti itu. Nah, kita kategorikan. Nanti ketika Mas udah Fajar, selesai, kita langsung rekap dan kita bisa lihat, tunjukkan ke HRD bahwa approval HRD nih untuk makanan karyawan banyak yang memilih untuk item menunya ini gitu. Oke, Mas Fajar, kayaknya waktu kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, boleh Mas Fajar untuk dapat memberikan closing statement bagaimana para HSE officer atau pekerja UKM, pekerja entrepreneur, pekerja yang memang mengolah makanan, menjamah makanan itu dapat bekerja sesuai dengan ketentuannya food hygiene gitu ya, supaya tidak terjadi kontaminasi makanan,
oleh bakteri, dan lain-lain. Itu silakan Mas Fajar untuk memberikan closing statement-nya. Termasuk mungkin ada yang belum bertanya kompetensinya nih untuk food hygiene ini biasanya tuh seperti apa itu kompetensinya. Nah, silakan Mas Fajar untuk dijelaskan sekaligus menutup ya. Silakan Mas Fajar. Oke, terima kasih untuk semuanya para partisipan yang udah untuk mengikuti webinar media ini. Nah, di mana kita yang pertama itu terkait yang udah sampaikan, semoga bermanfaat, di mana kita bisa terapkan bukan hanya di UMKM ya, bukan di UMKM, bukan di restoran, bukan di pelayanan makan, kita bisa terapkan juga di rumah nih. Karena kan kita lagi musim pandemi gini ya, COVID, di mana makanan kita keluar itu berbahaya. Kita karena nggak tahu itu gimana hygiene-nya, seperti itu. Nah, kita harus bisa mengetahui apa sih pokok-pokoknya untuk bahwa makanan yang kita beli di luar itu sudah memenuhi hygiene. Itu kita wajib tahu. Karena pada saat kita beli ke mall, beli makanan, kita nggak tahu itu berbahaya. Jadi kita memang harus tahu dasaran basic food hygiene tersebut. Nah, itu yang paling penting. Dan untuk standar untuk food hygiene ini biasanya itu dia untuk ahli gizi juga udah mengcover ya terkait dengan food hygiene, ahli gizi maupun kita juga yang udah memahami dari sertifikasi ISO 22000 pun kita bisa memahami dan mengetahui bisa menjadi QHSE ya, Quality Health Safety Improvement gitu biar gampangnya kalau untuk di perusahaan bagian makanan itu Quality Safety Health Safety Improvement itu kita udah harus bisa mengcover itu semua karena kita memang udah punya sertifikasi yang dimana memang sudah didetailkan pada saat kita sertifikasi 22000 tersebut. Nah itu terus yang pasti jaga semua makanan yang kita makan sebelum dikonsumsi, perhatikan jangka waktu yang memang sudah ditentukan untuk setelah konsumsi atau setelah dibuka yang mungkin saya sudah sampaikan beberapa kali tadi. Itu wajib diterapkan karena itu buat kebaikan kita juga. Seperti itu sih mungkin masukannya dari saya. Semoga lebih filterasi lagi makanan-makanan yang memang sebelum dikonsumsi, sebelum dibuat oleh kita sendiri di rumah. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Bang Fajar atas waktu dan kesempatannya dan memberikan ilmu yang luar biasa buat kita semua. Oke, semoga Bang Fajar ini selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan ya. Amin. Dan menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, teman-teman semua, mungkin banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, tapi karena waktu kita yang sangat pendek, saya mohon maaf. Jaga terus kesehatan, stay at home, di rumah saja, dan tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinarnya Mediatama. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Terima kasih Mas Fajar. Ya, sama-sama Mas.